2026, Badan Gizi Nasional menghentikan sementara ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di berbagai daerah. Sanksi ini diberikan menyusul hasil evaluasi yang tak memenuhi standar kebersihan hingga dugaan penurunan kualitas makanan. Lalu sejauh mana evaluasi dan pengawasan SPPG bisa memperbaiki standar program makan bergizi gratis? Berikut liputan mendalam tim jurnalis Berita 1. Hingga bulan April ini, Badan Gizi Nasional atau BGN telah menjatuhkan sanksi sebanyak 1.700 satuan pemenuhan pelayanan gizi atau SPPG. Di antaranya, 1.300 lebih SPPG telah dikategorikan dalam kategori mayor, artinya mereka tidak berhak lagi mendapatkan insentif 6 juta per hari yang disalurkan oleh BGN. Mereka mendapati kategori mayor ini karena mereka tidak memberikan kelayakan yang penuh terkait dengan menu makan bergizi gratis ataupun juga fasilitas di SPPG ini tidak dikategorikan dalam kategori yang layak untuk beroperasi begitu. Seperti adanya ISPAL yang mereka tidak akomodir. Dan kami akan coba menelusuri ke kedua SPPG yang ada di Jakarta. Dari data Badan Gizi Nasional atau BGN, hingga awal 2026 ada 24.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang sudah beroperasi untuk mendukung salah satu program prioritas pemerintah, Makan Bergizi Gratis atau MBG. Namun sejak diimplementasikan secara bertahap mulai 6 Januari 2025, program penyediaan makanan bernutrisi sesuai standar angka kecukupan gizi atau AKG ini masih banyak menimbulkan permasalahan. Berbagai pelanggaran ditemukan di banyak SPPG, mulai dari belum terpenuhinya sertifikat layak hygiene sanitasi, sistem pengolahan limbah yang tidak memadai, hingga dugaan pengurangan porsi dan penggunaan bahan makanan yang tidak sesuai standar. Belum lagi banyaknya kasus keracunan di kalangan pelajar di berbagai daerah usai menyantap menu MBG. Di Jakarta, kasus keracunan MBG juga menimpa 72 siswa sekolah dasar di Durensawit, Jakarta Timur pada 2 April 2026. Dari penelusuran BGN, SPPG Pondok Kelapa yang menyuplai menu MBG ke sekolah ini belum memiliki tata letak dan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Temuan lainnya adalah adanya dugaan kualitas makanan yang telah menurun akibat jeda waktu antara proses memasak dan distribusi. Dari sejumlah temuan itu, BGN akhirnya menghentikan sementara operasional SPPG Pondok Kelapa. Kalau bisa dilihat pemirsa, bangunan yang berwarna biru itu adalah Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG Pondok Kelapa 2. Kita akan coba mendekat lebih jauh ya pemirsa ke SPPG Pondok Kelapa 2 ini untuk melihat apakah masih adanya aktivitas di dalam ini. Kalau dari pagarnya saja juga sudah terkunci dengan rapat ya. Namun kami juga bisa memantau kalau terkait tulisannya sendiri ya pemirsa, masih ada nih tulisan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Pondok Kelapa 2. Permisi Pak, saya Zulpakar dari Berita 1 TV Pak, dari BTV Pak. Mau bertemu dengan pengelola SPPG Pak? Oh sudah lagi pada pergi semua ya? Oh gitu. Kalau aktivitas sendiri Pak, masih melayani nggak Pak? Pengiriman MBG udah nggak? Ini udah ditutup total. Udah ditutup total Pak. Kalau kita boleh izin Pak buat masuk ke dalam Pak? Nggak bisa Pak. Oh nggak bisa? Nggak kita ini. Oh, oke. Di bulan kita udah nggak ada aktivitas Mas. Udah nggak ada aktivitas ya Pak ya? Jadi ada aktivitas renovasi aja ya Pak ya? Iya, Pak. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Sebelumnya di awal Maret 2026, BGN telah lebih dulu menutup 43 SPPG yang beroperasi tak sesuai standar dan terbesar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat. Kami kembali menelusuri salah satu SPPG yang telah ditutup sejak Maret lalu. SPPG Cengkareng Barat 3 di Jakarta Barat.
Bagi BGN, sanksi penutupan ini menunjukkan upaya pengawasan terhadap SPPG yang masih perlu diperketat. Kalau kita bisa lihat dari kasat mata saja, SPPG ini memang terpantau ya, tidak ada aktivitas yang berarti. Namun kita atau kami akan coba menelusuri ke dalam apakah masih ada aktivitas ataupun ada pihak-pihak SPPG yang bisa kita konfirmasi terkait dengan SPPG ini ya. Misi Abang, permisi Bang. Mau tanya, ini SPPG-nya masih beroperasi nggak sih Pak? Belum. Oh belum? Belum beroperasi. Belum beroperasi lagi. Tapi sempat beroperasi nggak? Ini dari mana, Pak? Dari Berita Satu TV, saya Zulpakar. Dari BTV Pak. Bentar. Oke. Ini kalau kita lihat dari kasat mata ya, misalnya ini pintunya tertutup rapat dan dengan menggunakan kayak seperti bangunan kontainer ya pemirsa. Tadi kami sudah sempat bertemu ke salah satu petugas atau karyawan yang ada di sini. Kita akan coba telusuri dan bertanya apakah SPPG ini betul yang ditutup atau bagaimana. Halo Mas, Ibu, saya Zulpakar dari Berita Satu TV, dari BTV reporter. Oh belum sih. Nah di sini kami mau mengkonfirmasi sih. Harus ada janji dulu. Harus ada janji dulu. Kalau boleh tahu ini udah beroperasi atau enggak? Harus ada janji. Harus ada janji dulu ya. Program MBG dasarnya memiliki tujuan untuk mengatasi stunting dan gizi buruk di kalangan anak-anak dan ibu hamil, meningkatkan kecerdasan, kesehatan generasi masa depan, dan menurunkan angka putus sekolah. Tapi banyaknya pelanggaran di tingkat SPPG membuat masih banyak orang tua yang khawatir dengan keamanan sajian yang diterima oleh anak-anak mereka di sekolah. Sebelumnya mereka udah pernah makan, setelah dibuka itu bau, terus dia sempat makan pusing katanya, mengeluh pusing. Nah setelah ganti SPPG, saya suruh makan lagi, coba karena ini SPPG-nya baru gitu kan. Mungkin makanannya lebih enak, lebih bergizi, tapi setelah dia coba juga, itu sama aja. Dia ngeluh pusing. Pernah beberapa kali dia membawa pulang itu MBG-nya tersebut, tapi setelah saya cek memang secara gizi, secara porsi itu memang tidak bagus banget untuk seorang anak lah ya, gitu kan. Ya memang ikannya kecil, bandeng, tapi kalau menurut saya itu lebih kecilnya kecil banget gitu, nggak layak untuk dimakan sama kita gitu. Akhirnya saya bilang udah nggak usah dibawa pulang lagi, nggak usah dimakan lagi. Tri dan sang suami, Rangga, tak hanya menyampaikan keluhan secara lisan kepada sekolah. Rangga bahkan mengaku melaporkan temuan itu kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, melalui pesan singkat. Pesan itu segera direspons oleh Dadan yang berjanji akan memeriksa SPPG yang menyuplai MBG. Selain masalah infrastruktur, BGN juga menemukan menu MBG yang tak sesuai standar. Temuan ini juga berbuntut pada penutupan sementara 62 SPPG pada pertengahan Maret 2026. Untuk mengupas hal ini lebih lanjut, sebenarnya kami telah meminta waktu untuk bertemu dengan Kepala BGN, Dadan Hindayana. Sempat melakukan perjanjian pada Kamis 30 April lalu, tapi wawancara ini mendadak dibatalkan. Kami pun bertemu dengan salah satu anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKB, Zainul Munahisi. Komisi 9 DPR membawahi bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan jaminan sosial. Di komisi ini pula, program MBG turut diawasi. Pak Zainul, Pak, dari data terakhir yang kami terima dari BGN, sekitar 1.720 SPPG ini dihentikan sementara. Dan sebanyak 1.356 ini termasuk dalam kategori mayor atau nantinya dia tidak mendapatkan insentif. Bagaimana Pak, dari Komisi 9 DPR melihat masih banyaknya SPPG yang bermasalah ini? Pertama, saya mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional BGN dalam rangka untuk memperketat pengawasan ya dari program makan bergizi gratis ini. Datanya sama, disampaikan kita juga ada 1.356 ya SPPG yang hari ini disuspend dan tidak mendapatkan insentif karena temuannya pelanggarannya pelanggaran mayor ya, dan kami mengapresiasi tindakan ini agar apa? Agar ada pembelajaran ke depan bahwa SPPG ini tidak boleh bermain-main dengan program MBG ini. Kenapa? Karena mitra dalam hal ini yayasan sudah diberikan insentif yang jauh lebih cukup lah.
jauh lebih dari cukup gitu. 6 juta per hari itu bukan anggaran yang kecil, itu anggaran yang besar. Jadi saya mendukung sekali upaya untuk penertiban SPBG yang saya bilang istilahnya SPBG yang nakal dan bandel itu. Gitu. Salah satunya dengan monitoring secara berkala dari tim dari BGN. Menurut saya perlu lebih diintensifkan. Kan sudah ada direktur pengawasan ya, Dirkawas ya, yang ada di BGN ya. Menurut penilaian Bapak, bagaimana atau apa agar mereka ketika aktif kembali ini sudah jauh lebih baik, itu indikatornya itu seperti apa Pak? Iya kan masing-masing dapur yang disasmen itu kan BGN punya listnya, pelanggaran mayornya apa saja. Misalnya 1, belum punya SLHS. Maka dalam jangka waktu yang ditentukan, misalnya 1 bulan, harus terbit SLHS. Ya kan? Kemudian IPAL, misalnya IPAL-nya belum ada, maka dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, misalnya 1 bulan kok IPAL tidak terpasang, maka BGN harus bersikap tegas. Berarti ini kan dapurnya tidak punya itikat baik untuk memperbaiki dan juga menindaklanjuti rekomendasi dari BGN. Perlu nggak Pak pelatihan ulang atau ada evaluasi khusus? Baik. Sangat perlu. Alat canggih, tapi kalau SDM-nya nggak canggih, ya sama saja, ya kan? Itu 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Direktur Eksekutif Plan Indonesia Dini Widyastuti menegaskan pentingnya penajaman sasaran dalam pelaksanaan program MBG. Organisasi yang bergerak di bidang pemenuhan hak anak ini berharap program MBG bisa fokus menyasar anak-anak yang mengalami kekurangan gizi, terlebih mereka yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, atau 3T. Karena ini kita bicara 83 juta ya targetnya. Ini kan besar sekali. Bahkan dibandingkan negara lain yang sudah menjalankan, ini target yang besar dan ingin dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tentu saja hambatannya gitu, tantangannya banyak sekali di lapangannya. Nah, itu yang kami lihat bagaimana sebenarnya menyelaraskan antara tadi kalau yang dikatakan mengenai hak, ada hak anak untuk pangan yang bergizi. Kemudian tapi juga ada hak mereka untuk kesehatan dan keamanan. Hak juga untuk pendidikan. Evaluasi, pengawasan berkala, dan peran aktif masyarakat bisa menjadi kunci mendorong kesuksesan program MBG. Masyarakat juga diminta tak ragu melaporkan temuan indikasi pelanggaran pada SPPG untuk segera ditindaklanjuti. Di balik temuan pelanggaran pelaksanaan di lapangan, evaluasi serius terhadap satuan pemenuhan pelayanan gizi ini bisa menjadi proses positif untuk program makan bergizi gratis agar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Harapannya, program makan bergizi gratis ini manfaatnya bisa tersalurkan bagi seluruh pelajar ataupun bagi ibu hamil yang ada di Indonesia. Dari PIK 2 Tangerang, Zulpakar, tim Berita 1 melaporkan.